Ini kita sudah mendapatkan animasi open dan close. Oke. Nah, pada saat dimainkan, animasi close itu hanya akan aktif saat kita melakukan selection yang ketiga. Kita milih kartu yang ketiga. Dimana saat kita milih yang ketiga, baru akan ada pengecekan match atau enggak. Kalau tidak match, maka akan di close. Seperti ini. Nah, secara permainan, ini kurang real time. Lalu gimana caranya supaya real time? Nah, di sini idealnya kita melakukan pengecekan setelah pemilihan kartu yang kedua. Yang artinya kode berikut itu mestinya dilakukan pada saat user memilih kartu yang kedua, yaitu pada bagian blok kode berikut. Ini adalah blok kode yang dilakukan saat player memilih kartu yang kedua, sehingga kita pindah ke sini perintahnya dan kita sudah tidak perlu ini lagi. Seperti ini. Jadi aliran logikanya, jika selection 1 masih 0, artinya kartu pertama belum dipilih, maka akan masuk ke sini. Jika sekarang itu klik yang berikutnya adalah ini ya, saya ulang lagi kalau bingung, perhatikan bahwa fungsi ini dilakukan setiap kali ngeklik. Nah, if ini digunakan untuk membedakan apakah ini klik pertama atau klik kedua. Jika klik pertama, maka ini yang dilakukan. Kartu yang diklik akan di-save sebagai pilihan pertama. Jika yang klik yang dilakukan adalah klik kedua, maka ini yang dilakukan. Blok ini yang dikerjakan, yaitu kartu yang diklik akan di-save sebagai selection kedua. Nah, idealnya saat selection kedua dipilih, kartu kedua dipilih, kita melakukan pengecekan. Kalau match, kita biarkan terbuka dan kita beri kesempatan bagi user untuk memilih dua kartu yang lain. Sebaliknya, jika tidak cocok, maka kartunya di close. Secara logika, ini sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau kita mainkan, ada faktor yang harus kita pertimbangkan, yaitu timeline eksekusinya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka saat kartu kedua dipilih, kita lihat di sini, kita tidak sempat lihat kartu kedua. Kenapa itu terjadi? Karena saat pilihan kedua dilakukan, saat itu juga langsung dilakukan pengecekan, dan saat itu juga jika tidak cocok langsung ditutup. Artinya apa? Kita butuh delay. Kita butuh untuk menunda penutupan kartu ini. Caranya gimana? Oke, kita butuh perintah yang berhubungan dengan delay. Maksudnya itu semacam pause gitu. Langsung saja di Flash sudah ada fasilitas untuk yang berhubungan dengan timer atau delay. Kita bisa pakai yang namanya set timeout, bagian dari Flash util. Set timeout, nah, seperti ini. Kalau kita sudah mengimport set timeout ini, kita bisa menggunakan perintah yang namanya set timeout. Set timeout. Cara pakainya seperti tertulis di sini, kita harus memasukkan fungsi yang berisi perintah-perintah yang ingin dikerjakan, kemudian delay-nya berapa. Oke, langsung saja. Supaya ini bisa dilakukan dengan delay tertentu, maka kumpulan perintah ini kita jadikan satu blok. Kita jadikan satu blok. Caranya gimana? Pakai kurawal. Kemudian dari kurawal ini kita kasih perintah function. Nah, ini bahasa kerennya anonymous function. Jadi segini nih satu fungsi, tapi tidak pakai nama. Kemudian diikuti dengan durasinya. Satuannya millisecond. Nah,
Ini artinya jalankan fungsi berikut yang berisi perintah-perintah ini setelah 250 milisecond. Oke, kita coba efeknya. Kita klik. Nah, di situ kita lihat sepertinya tidak ada bedanya. Coba kita ekstrimkan. Misalnya 1000 milisecond alias 1 detik. Nah, kita sudah mulai bisa melihat efek dari set timeout. Nah, 1 detik kemudian setelah klik yang kedua barulah di close. Oke. Nah, angka ini mau 1000 atau berapapun itu idealnya akan dimasukkan ke dalam tahap testing yang salah satunya adalah menguji kira-kira yang paling menantang untuk user itu berapa seberapa milisecond. Karena kalau terlalu lama, gamenya jadi terlalu mudah. Kalau terlalu cepat, gamenya jadi susah. Nah, itu di luar topik dari percobaan ini. Oke.